Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas bab usaha dan pesawat sederhana. Usaha diartikan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan. Jadi penyebab adanya usaha adalah adanya gaya. Usaha termasuk besaran skalar yang memiliki satuan joule dalam SI, sistem internasional, atau erg dalam CGS, yaitu cm gram second. 1 joule sama dengan 10⁻7 erg. Yang pertama, jika gaya yang bekerja pada benda ini searah dengan perpindahan, dapat saya contohkan misalnya ada sebuah benda ditarik dengan gaya F, awalnya di A, benda bergeser ke B sejauh S. Contohnya adalah orang mendorong mobil, maka dirumuskan V sama dengan F kali S untuk gaya yang searah dengan perpindahan. V usaha, F gaya, S perpindahan. Yang kedua, gaya yang bekerja membentuk sudut dengan perpindahan. Contohnya, ini ada sebuah benda ditarik membentuk sudut alfa miring ke atas dengan gaya F. Awalnya di A, kemudian berpindah ke B sejauh S. Contoh yang kita sering lihat adalah seorang anak yang menarik mainan. Maka usaha dituliskan dengan rumus B sama dengan F cos alfa kali S. Alfa adalah sudutnya. Jika sudutnya 0 derajat, maka cos 0 sama dengan 1. Jika alfa 30 derajat, maka cos 30 derajat adalah 0,866. Demikian seterusnya. Yang ketiga, jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, sebuah benda mendapat gaya ke atas sebesar F, awalnya di A. Benda bergesernya bukan ke atas, tapi ke samping kanan misalnya, ke B, sejauh S. Sehingga antara gaya dengan perpindahan ini tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Contohnya, seseorang yang membawa kotak bergerak ke depan, atau seorang ibu yang sedang berjalan sambil menenteng tas. Karena kosinus 90 derajat sama dengan 0, maka usahanya 0. Contoh, Andi mendorong mobil dengan gaya 100 Newton, sehingga mobil berpindah 2 meter. Berapakah A, usaha yang dilakukan oleh Andi? Gaya yang dilakukan Andi adalah FA 100 Newton, S-nya 2 meter. Ditanyakan WA, usaha yang dilakukan Andi. Dapat digambarkan seperti ini, ada sebuah benda mendapat gaya dorong FA, maka kita gunakan rumus WA sama dengan FA kali S. Masukkan angkanya, ketemu 200. Pertanyaan B, berapakah perpindahan mobil jika Budi ikut mendorong dengan gaya 150 Newton dengan usaha total dari Andi dan Budi 1250 Joule? Maka ditanyakan S, perpindahan. FA 100, FB 150, kemudian usaha yang dilakukan oleh Andi dan Budi 1250. Dapat digambarkan seperti ini. Ada benda bekerja dua gaya yang searah. Karena gayanya searah, kita jumlah FA ditambah FB. Kita gunakan rumus WA B sama dengan FA ditambah FB kali S. Masukkan angkanya, akan diperoleh S sama dengan 5 meter.
Berdasarkan rumus, usaha bernilai 0 jika benda yang mendapat gaya tetap diam. Jadi tidak ada perpindahan, S-nya 0. Contohnya, orang mendorong tembok atau rumah, tentunya tembok atau rumah tetap diam. Yang kedua, gaya tegak lurus dengan perpindahan, berarti sudutnya 90 derajat. Contohnya tadi sudah renteng pas. Yang ketiga, benda yang bergerak kembali ke tempat semula. Contohnya, orang berlari mengelilingi lapangan dan kembali ke tempat semula. Daya, P. Daya adalah besar energi atau usaha yang dipergunakan dalam setiap detik. Dirumuskan P sama dengan W per T. W usaha, F kali S. Satuan daripada daya adalah Joule per second. Satuan yang lain adalah Watt. 1 Joule per second sama dengan 1 Watt. Satuan yang lain adalah HP. 1 HP, horsepower, daya kuda, sama dengan 746 Watt. Contoh, Vicky menarik troli dengan gaya 6,5 Newton, sehingga troli bergeser 50 cm dalam waktu 2 detik saat mengikuti OSN di Manado. Jika gaya gesekan troli dengan lantai 0,5 Newton, hitunglah besar gaya troli tersebut. Ada 2 gaya, yaitu F1 dilakukan oleh Vicky dan F2 adalah gaya gesekan. Ditanyakan P. Dapat digambarkan seperti ini. Misalnya Vicky menarik ke kanan. Berarti gaya gesekannya adalah ke kiri. Karena gaya gesekan arahnya berlawanan dengan perpindahan. 2 gaya yang berlawanan arah, maka kita anggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Sehingga W sama dengan F1 min F2 kali S. Masukkan angkanya, kita akan mendapatkan usahanya adalah 3 Joule. Usaha 3 Joule kita masukkan pada rumus daya, P W per T. 3 Joule per 2 second. Diperoleh nilai 1,5 Joule per second atau 1,5 Watt. Berikutnya tentang pesawat sederhana. Pesawat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Ada 2 jenis pesawat. Yang pertama pesawat sederhana. Contohnya tuas, katrol, bidang miring. Pesawat rumit, yaitu pesawat yang terdiri dari beberapa pesawat sederhana. Contohnya motor listrik, dinamo, gergaji mesin, mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Tujuan menggunakan pesawat, yang pertama adalah mengubah energi, contohnya adalah dinamo. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 2. Memindahkan energi, contohnya dongkrak hidrolik. 3. Memperbesar kecepatan, contohnya mobil, motor, sepeda, pesawat terbang, kapal laut. Yang keempat, mengubah arah, contohnya setir mobil, stang sepeda, dan lain-lain. Keefektifan suatu pesawat ini diukur dari besarnya keuntungan mekanik. Apa itu keuntungan mekanik? Adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Semakin besar keuntungan mekanik, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Ada 4 jenis pesawat sederhana. 1 tuas, 2 katrol, 3 roda berporos atau roda bergandar, 4 bidang miring. Yang pertama tuas.
Tuas terdiri atas batang tuas dan penumpu. Kemudian pada beban berarti memiliki gaya beban F. Untuk mengimbangi ada gaya kuasa F. Dan ada titik tumpu. Berikutnya, antara titik tumpu dengan titik beban, jaraknya kita namakan LB atau lengan beban. Jadi lengan beban adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa itu kita namakan dengan kuasa. Ini sangat penting anak-anak yang kadang-kala lupa menentukan LB dan LK. Rumus yang berlaku FB kali LB sama dengan FK kali LK, dan keuntungan mekanik ada dua rumus, FB per FK dan LK per LB. Berikutnya, ada tiga jenis tuas. Jenis yang pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, tang, pengungkit, catut. Titik tumpu berarti ada di tengah-tengah. Nah, ini gambarnya. Contohnya gunting. Jenis yang kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti bebannya ada di tengah-tengah. Contoh gerobak bakso, pembuka tutup. Ini kita lihat gambarnya, bebannya ada di tengah. Ini adalah pembuka tutup botol. Jenis yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Berarti kuasanya ada di tengah-tengah. Contohnya lengan bawah, pinset, staples. Berikut gambarnya. Nah, kuasa ada di tengah-tengah. Contohnya adalah pinset. Jadi mohon diingat, yang jenis 1 itu contohnya apa, jenis 2 apa, jenis 3 apa. Contoh tuas, kita akan bisa melihat beberapa benda yang barangkali kalian sudah sering lihat, ya. Nah, ini digolongkan pada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Atau jenis 1, jenis 2, jenis 3. Contoh, perhatikan gambar. Gaya sebesar 100 Newton dibutuhkan agar keadaan tuas seimbang. Jadi diketahui FB-nya 500, FK-nya 100, LK-nya 90. Pertanyaannya adalah berapa panjang lengan beban? Berarti ditanya yang A adalah LB. Menggunakan rumus FB kali LB sama dengan FK kali LK, kita masukkan angkanya, diperoleh LB besarnya adalah 18 cm. Kemudian pertanyaan B, panjang batang tuas. Jadi batang tuas yang warnanya merah itu panjangnya berapa? Sebut saja namanya L gitu. Maka L itu adalah LB ditambah LK. 18 ditambah 90. 108 cm. Pertanyaan C, berapa besar keuntungan mekaniknya? KM. Kita bisa gunakan salah satu dari dua rumus. Boleh menggunakan LK per LB, bisa juga menggunakan rumus FB per FK. Masukkan angkanya, diperoleh KM 5. Tidak ada satuannya, tolong diingat. Yang kedua adalah katrol. Pada katrol, keuntungan mekanik bisa dihitung berdasarkan jumlah tali yang menanggung beban. Jumlah tali yang menanggung beban.
Yang pertama adalah katrol tetap tunggal. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti kalian bisa melihat contoh realnya adalah katrol yang dipakai untuk mengambil air dari dalam sumur. KM LK per LB. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Titik bebannya adalah A, titik tumpunya B, titik kuasanya T. Sehingga KM bisa ditulis LK-nya adalah BC, sedangkan LB-nya adalah BA. Padahal kita ketahui bahwa BC itu R, BA juga R dari. Sehingga kita coret hasilnya 1. Dengan kata lain bahwa katrol tetap mempunyai keuntungan mekanik 1. Menggunakan KM sama dengan FB per FK, angka 1 kita masukkan, maka kita akan peroleh bahwa untuk katrol tetap itu FK sama dengan FB. Contoh sebuah katrol digunakan untuk mengangkat beban seperti pada gambar. Ya, ini gambarnya. Berapa besar gaya tarik minimal agar beban terangkat? Karena ini jenisnya adalah katrol tetap tunggal, maka ditanyakan FK sama dengan FB. Jadi F itu FK. Hasilnya adalah 20 Newton. B. Katrol bergerak atau katrol bebas tunggal. Mengapa dikatakan katrol bergerak? Karena katrolnya berpindah. Bisa kalian lihat gambarnya ini. Apabila FB arahnya ke atas, kita tarik, maka nanti katrolnya juga naik ke atas. Contohnya ini, ya, alat berat yang menggunakan katrol bergerak. KM LB per, ulangi, KM LK per LB. Lengan kuasanya itu adalah jarak dari A ke C. Sedangkan LB-nya adalah jarak dari A ke B. Kenapa demikian? Karena titik tumpunya adalah A, titik bebannya B, titik kuasanya C. AC itu diameter atau 2R. Sedangkan AB sama dengan R. Sehingga R-nya kita coret, akan diperoleh KM untuk katrol bergerak, nilainya adalah 2. Atau memiliki KM 2. KM sama dengan FB per FK, sehingga kita dapatkan bahwa FK sama dengan setengah FB. Contohnya, kalian lihat gambar, di sini ada katrol bergerak, ditarik dengan gaya 25 Newton. Berapakah berat beban yang diangkat? Jadi F-nya 25 Newton. Atau FK-nya. Ditanya FB-nya. Tadi dikatakan bahwa FK sama dengan setengah FB. Sehingga 25 sama dengan setengah FB. Diperoleh FB sama dengan 50 ton. Yang B massa beban. Jika G 10. Berarti M sama dengan titik-titik, G-nya 10. Kita tahu bahwa rumus berat beban W sama dengan M kali G. Masukkan angka-angkanya, akan diperoleh M sama dengan 5 kg. Yang berikutnya adalah katrol majemuk atau takal. Katrol majemuk terdiri di atas katrol tetap dan katrol bergerak. Nanti keuntungan mekaniknya sama dengan jumlah tali yang menanggung beban. Kita lihat gambarnya ini, ya, dikatakan katrol majemuk.
Ya, karena terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak. Km sama dengan FB per FK. Dengan Km tadi adalah jumlah tali yang menanggung beban. Dalam gambar itu, tali yang menanggung beban ada 4. Sudah diberi nomor itu. Nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti F-nya diperoleh setengah W. Seperempat W. Contohnya adalah jika berat beban 1800 Newton, berapa besar keuntungan mekanik dan besar gaya kuasa minimal untuk menarik beban ke atas. Jadi ini ada katrol majemuk digunakan untuk menarik beban 1800 Newton. Diketahui FB 1800. Yang ditanyakan yang A KM, yang B adalah gaya kuasa. KM-nya 3 karena jumlah tali yang menanggung beban ada 3. Dengan menggunakan KM sama dengan FB per FK, masukkan angkanya, KM-nya 3, FB-nya 1800, kita akan peroleh besarnya FK adalah 600. Ini adalah contoh katrol majemuk. Yang berikutnya adalah yang ketiga, roda berporos. Fungsi roda berporos adalah untuk mempercepat gaya. Prinsip ini dipakai pada alat menimba air, derek mobil, kemudi kapal, dan lain-lain. Gambarnya seperti ini. Ada RR, jari-jari roda, ada RG, jari-jari ganda. Contohnya seperti ini, bisa kalian lihat pada sepeda. KM sama dengan RR per RG. Bisa juga kita menggunakan rumus KM W per F. Yang keempat, bidang miring. Nah ini. Biasa digunakan untuk memindahkan benda misalnya ke atas. Ketinggian H, panjang bidang miring S. KM sama dengan S per H. Bisa juga kita menggunakan W per F. Dari KM sama dengan S per H dan KM W per F, maka kita akan peroleh F sama dengan W kali H per S. Ya. S itu panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, F besar gaya kuasa, sedangkan W kecil adalah berat benda. Penggunaan bidang miring, contohnya pada baji atau pasak, sekrup ulir, pisau, tangga pada rumah bertingkat, jalan naik ke gunung, dibuat berkelok-kelok. Ini merupakan penggunaan bidang miring. Contoh, ini ada bidang miring, di mana ukurannya sudah ditentukan, tingginya 3 meter. Panjang alasnya adalah 4 meter. Ada beban 8 Newton mau ditarik ke atas. Berapakah keuntungan mekanik bidang miring? Maka W-nya 8 Newton, hanya 3 meter, yang A adalah KM. Ya, kita cari dulu S-nya menggunakan rumus Pythagoras, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar 16 ditambah 9. Sehingga diperoleh angka akar 25. Maka S ketemunya adalah 5 meter. Untuk menjawab yang A, kita bisa gunakan rumus KM S per H. S-nya sudah dapat 5 meter, hanya 3 meter. Jadi 5 per 3. Pertanyaan B, besar gaya untuk menarik benda ke atas. Ya. Kita bisa menggunakan rumus F sama dengan W kali H per S. W-nya 8 Newton, hanya 3 meter, S-nya 5 meter. Sehingga diperoleh 4,8 Newton.
Kita bisa juga menggunakan rumus KM B per F untuk menjawab pertanyaan B. Sehingga F sama dengan B per KM. Diperoleh 8 Newton dibagi 5 per 3, hasilnya sama, 4,8 Newton. Ya, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia pada saat mengangkat barbel. Ya, telapak tangan yang menggenggam barbel sebagai gaya beban. Lengan disebut pesawat sederhana pengukit jenis ketiga. Ya, ini gambarnya. Ya, jadi telapak tangan menggenggam sebagai gaya beban. Demikian anak-anak, cukup sekian. Terima kasih.